Saya menikmati malam pertama itu di rumah mertua 1 malam saja, habis itu di jalan. Karena saya harus menginap dulu nih dari Sampit, nggak langsung ke rumah. Oh begitu. Nggak, kalau mau geledah saya nunggu kantor polisi, nanti supirnya suruh turun, kita turun bersama-sama, silahkan saya digeledah, saya bilang. Kalau saya memang salah, silahkan saya diproses secara hukum di kantor polisi itu, saya bilang begitu. Kipas angin itu bisa 24 jam itu, Mas. Ya. Kami sendiri itu sampai dengan saat ini masih di rumah dinas. Rumahnya itu luas sekali, sampai rumahnya itu kecil sekali, Mas, ukuran 3 kali berapa ya dia, 3 meter segini ini kali 7 kayak 7. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Motivasi Pinggiran bersama saya Agus Gunawan, dan samping kanan saya materi atau narasumber Mas siapa? Mas Saiful Rohman. Mas Saiful Rohman. Oke. Baik, sehat Mas? Alhamdulillah. Lama tidak bersua dengan Jember. Ini kita posisinya di Jember ya, di posisi di Ambulu Mas ya. Ambulu, di Ambulu. Sekarang saya jauh-jauh deket aslinya ya, Jember Mas ya. Kalau daripada orang ini Kalimantan, jauh banget. Kalimantan Tengah ya Mas. Kalimantan. Mungkin sekarang Mas Saiful profesinya apa Mas? Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami memperkenalkan diri, Mas Agus. Ya, saya Saiful. Saya kalau lengkapnya Saiful Rohman. Saya asli Putra Jember. Kemudian merantau di Kalimantan Tengah sejak 2014 sampai dengan 2023 dapat amanah ASN guru di pedalaman Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah. Per 5 Juni 2023 dikasih amanah tambahan jadi kepala sekolah di sana. Jadi berlangsung kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun. Sedikit profil saya. Berarti dari Jember sampai Kalimantan sana sampai ASN 10 tahunan ya? 10 tahun kurang lebih. Langsung jadi ASN? Ya ikut tes. Ikut tes dulu 2014, 2013 tesnya, SK-nya turunnya 2014 bulan 2. Oh begitu. Sampai sekarang kita sampai 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Guru PPKN ya? Guru IPS. Oh IPS. Guru IPS. Kebetulan saya lulusan Pendidikan Sejarah Universitas Jember. Pendidikan Sejarah Universitas Jember. Iya, FKIP. Oke, sekarang sudah PNS. Mohon maaf, istrinya? Istri saya namanya Rifa Hatijah, lulusan Sarjana Teknologi Pendidikan Teknologi Pertanian, Teknologi Hasil Pertanian THP. Oh, THP-nya? Ya, THP Universitas TP. Fakultas TP mana? Universitas Jember. Jadi kalau istri itu adalah lulusan Teknologi Hasil Pertanian, fakultasnya TP, Teknologi Pertanian, Universitas Jember. Angkatannya lebih tua dari saya, yaitu selisih 1 tahun. 2004. Ya, 2004, saya 2005. Cuma istri itu lebih rajin dari saya sehingga lulusnya lebih cepat, 8 tahun kurang. Kalau saya karena lebih rajin dari istri, lebih kerasan dengan kampus, 4 tahun lebih. 4 tahun lebih saya, Mas. Oke. Sorry, tadi 8 tahun bukan ya? Apanya? Tadi aku bilang 8 tahun. Apa salah ngomong? Oh, enggak. Masih 8 tahun S2. Oh, istri 8 semester kurang. Nah, kalau 8 tahun ya 8 semester kurang. Nah, kaget saya kalau banyak. 8 tahun itu sudah DO ya. Kok ada spesialis 8 tahun ya? Jawa sudah diworo-woro untuk selesai ini. Sudah garis merah. Oke. Mas, sepil kenapa dulu itu bisa ketemu dengan istri itu gimana sih jalur-jalurnya atau gimana? Nah, ini yang menarik. Punya saya ini ada ciri khas yang membedakan dengan yang lain. Nah, ceritanya saya itu menikah, tahu istri itu hanya 1 malam saja. 1 malam saja. Ya, jadi ceritanya begini. Kalau lebih detail apa lebih umum? Lebih detail ya. Detail aja. Jadi tahun 2014 habis ASN, kena ASN. Nah, kan kalau teman-teman macam-macam ada yang
kawin dulu terus kerja. Nah, kalau saya kan kerja dulu baru kawin. Begitu dapat PNS 2014, saya bulan Desember 2013 itu saya ke Kalimantan. Nah, di situ saya sudah punya azam, punya niatan dalam batin, saya ingin menyempurnakan agama, katanya bahasanya. Jadi saya nggak ingin berlama-lama sendiri. Akhirnya saya tanya sana sini. Saya nggak punya pacar kebetulan ya, dan juga memang mencoba untuk semampu mungkin menjaga diri, gitu ya. Saya nanya sana sini teman-teman, adakah yang punya niatan sama, kebetulan ada teman kami dari Jogja. Ini ada teman saya, kalau sampean mau, kemudian per bulan Juli itu kalau nggak salah 2014 ya, bulan Juli 2014 waktu liburan itu kalau nggak salah, liburan kenaikan kelas Juni kah Juli itu ya. Nah, saya dikasih alamatnya. Ini saya kendel saya Mas, nggak kenal anaknya, kasih alamatnya saya. Tapi sebelum dikasih alamat sama teman saya yang di Jogja ini, teman dulunya anak Wuluan juga. Sampean kenal juga mungkin. Nah, tapi tak rahasiakan orangnya. Jadi anak dia kebetulan kan dapat jodoh di mana? Jogja, menetap di Jogja. Ngasih saya nih, tak kasih nomor HP-nya, nomor WA-nya gitu. Terus nomor HP, nomor WA, kasih ancer-ancer alamatnya. Nah, dah nomor HP, nomor WA saya pegang. Saya nggak tahu, cuma tahu nama ya, nama, nomor HP, sama alamat. Nah, sebelum saya melangkah untuk silaturahmi ke rumahnya, sebenarnya keturunan Jogja ini, Jogja. Gunung Kidul sama Bantul. Nah, bapak mertua itu Gunung Kidul, ibu mertua itu Bantul. Bantul kan sama-sama Jogjanya. Nah, cuma bapak itu kemudian diangkat jadi PNS di kecamatan, namanya Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, sehingga yang menetap di situ Madura. Madura itu tempat tinggalnya. Kalau darahnya, kesukuannya itu Jogja kan ya. Nah, sebelum saya ke rumahnya calon istri, melihat nador kalau bahasanya ya, benar nador. Iya. Lama nggak buka buku kayak gitu. Sekarang yang dibuka buku pelajaran sama buku manajemen. Jadi istilahnya nador ya. Nador istilahnya melihat kan ya. Nah, saya konsultasi sama orang tua dulu, tapi via telepon. Nah, Mak, apakah orang tua kan tinggal satu, saya mama di sini ya, di sini kan, di Jember ini tinggal satu mama. Ma, apakah boleh saya? Oh boleh. Kalau begitu biar kamu nggak wirawiri, pulang dari Kalimantan, kamu jangan pulang ke rumah dulu. Kan Surabaya Bangkalan sama Surabaya Jember lebih dekat Surabaya Bangkalan, karena hanya kurang lebih setengah jam nggak ada, setengah jam lah ya, setengah jam di Surabaya. Itu bandara 1 jam lah asarannya. Nah, kamu langsung ke itu, ditanyakan betul-betul. Itu kalau iya, kamu pulang, nanti kamu diantar sama pihak keluarga ke rumah itu kalau iya gitu. Nah, gitu habis itu saya WA perantara ini ya, teman saya yang mediatori ya. Nah, oke, saya seminggu lagi pulang. Nah, saya mau mampir ke rumah yang sampean rekomendasikan, apa bahasanya, sampean apa tawarkan ke saya. Kemudian oke, kalau gitu saya lanjutkan SMS. Zaman itu SMS rasanya, belum ada WA itu belum familiar. SMS, masih SMS. Nggak ada gambar kok soalnya, SMS. Oke. Terus begitu saya sudah megang nomor bukan WA ya. Tadi saya revisi. SMS-nya saya nggak telepon Mas. Saya nggak telepon, saya SMS. Ya, nomor telepon kan yang di SMS. Oh ya, nomor telepon yang dia. Assalamualaikum. Saya Saifur Rahman, temannya X. Nah, saya beritahu perantaranya ya. Teman saya X. Nah, saya mau mampir ke rumah sampean. Nah,
turun dari pesawat, Heeh. turun dari pesawat, langsung saya jadi nggak langsung pulang ke sini, langsung pulang ke Jember, Belok ke Bangkalan. belok belok ke Bangkalan, Heeh. belok ke Bangkalan, nyampe sana itu pesawatnya siang ya, nyampe sana itu kalau nggak salah saya itu jam 11, jam-jam nanggung itu, jam 11 itu Menjelang duhur ya. menjelang duhur, jadi jam-jam 11-an insya Allah. Saya tanyakan SMS, posisi rumah itu mana? Belakang Indomaret, Potter. Oke, saya turun. Saya kalau naik bis turun mana ini? Indomaret, Potter. Oke, saya naik bis turun. Rumahmu sebelah mana? Belakangnya Indomaret. Apa itu? Yang ini kah? Yang ada ciri-ciri belakang Indomaret? Bukan, saya agak masuk dikit. Jadi rumah kedua ternyata. Nah, terus ini saya ada di depan, betulkah ini rumahmu? Oh iya, silahkan masuk. Di situ ada bapak saya menunggu di dalam. Oh, ditanya. Dok, 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 dok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya kenalkan, karena di SMS sebelumnya itu diberitahu nama bapaknya itu adalah ini. Nama bapaknya itu adalah ini, diberitahukan. Nah, saya masuk. Assalamualaikum, betul ini rumahnya Pak ini. Betul. Oh, sebelum masuk saya itu ada orang jalan. Waktu Indomaret itu saya ada orang jalan. Sebelum ini ya tanya rumahnya ini mana, nggak kenal. Jadi istri saya itu nggak terkenal di lingkungannya, itu nggak terkenal. Jadi Madura bahasanya. Madura. Tapi saya tanyanya bahasa Indonesia. Gitu. Kenal ini siapa ya? Nggak kenal dia. Kalau bapaknya ini, oh ini rumahnya. Ketemu bapak itu setelah waktu di kecamatan itu pernah jadi ini kades, tapi kades sementara apa ya, mau PLT ya, mau pemilihan kan, kades lama nyalon kan ganti toh, ganti sementara. Nah bapak PJ. Pernah PJ. Nah itu ditahu dari situ masuk dodok benar. Nah sama bapak di apa namanya, bapak masuk ke saya dipersilakan masuk. Nah setelah masuk kami anteng-antengan ya, anteng-antengan tuh diam manas. Di situ ternyata saya lebih aktif. Nah, bapak saya itu karakternya diam, pendiam sampai sekarang itu seringnya kalau ngobrol kayak gini itu saya yang banyak aktifnya, memulai saya memancing dulu. Mancing dulu, bapak baru menjawab apa yang saya tanya, menjawab. Nah, habis itu terus pura-pura apa? Ngomong pura-pura itu apa ya? Apa bahasanya? Bahasa basi. Nah, bahasa basi. Pak, karena tahu track recordnya di orang Jawa, kan? Oh ya. Saya pakai Jawa. Jawa. Kebetulan di Basa Kromoni. Iya. Nama, alamat, terus pura-pura belok sedikit, di sini musim apa, itu pura-pura saja sebenarnya. Bahasa basi lah. Habis itu terus ada ibu mertua yang masih hidup saat itu ya, ikut nimbrung. Nah, ibu mertua nimbrung. Nah baru saya kemukakan, ini Pak, saya ingin lihat anaknya Bapak gitu. Nah oh iya, keluarlah ini calon sebentar, terus balik lagi. Oh gitu. Nganterin minuman tok. Nganterin ini. Nah, terus ya wis saya niat menyempurnakan agama saya. Saya niatnya itu Pak, karena saya takut ya karena ya saya ngaji lama, ngaji di istilahnya bukan pondok pesantren karena nggak nginep ya, di pesantren yang pulang itu apa namanya? Pondok pesantren. Bukan pondok pesantren. Kalau istilah pondok itu kan harus nginep ya. Nah, kalau saya pesantren kayak musola, namanya pesantren Najatul Khair, itu di mana? Oh ya, langgaran lah musola. Langgar, tapi jam 5 sebelum maghrib itu berangkat, nanti setelah Isya jam 8 itu pulang. Nah di situ kan ayah adalah membekas beberapa. Terus di SMA kebetulan saya juga aktif di kegiatan kerohanian di SMA negeri yang di kuliah juga 4 tahun saya jaga masjid. Nah di Al Mubarok itu, Al Mubarok Jalan Bangka 8. Nah di situ ya
kalau ada orang bicara tentang itu, yang nyimpen sedikit lah tentang bahwa dunia remaja itu lumayan ya. Maka saya ingin mengamankan masa remaja saya. Nah itu, terus Bapak, saya sampaikan itu, ndelalah, itu selesai. Terus tapi saya nggak langsung menyampaikan, memastikan bahwa saya meminta, enggak. Tapi nanti Pak, saya kabarkan kebetulan saya punya nomor HP anaknya Bapak, tapi saya mau ke orang tua dulu nanti tentang kepastiannya. Kalau bapaknya ini bilang monggo ini bapak itu monggo gitu aja. Monggo iya monggo aja, apa welcome gitu ya. Welcome. Yang nggak ngasih syarat-syarat yang aneh-aneh gitu ya. Nah terus saya pulang ke Jember. Nah sebelum pulang ini kejadian ini. Nah kebetulan saat itu entah kenapa qadarullah, takdirnya Allah ya. Kan selesai ngobrol-ngobrol itu duhur ya. Katakan 1:30 lah, 1:30 lah. Lewat duhur ya, karena saya kan mendekati duhur nanggung. Oh iya benar. Nah, kan 1:30, 1:30. Nah, itu ini nanggung kalau saya di setat pulang ke Ambulu jam segini, ya kalau dapat nanti sholatnya bagaimana? Saya izin numpang sholat jamak duhur sama kosor, jamak kosor duhur dan asar di rumahnya beliau. Permisi Pak, karena ini waktunya sudah 1:30. Sebelum saya pulang kalau boleh saya izin numpang sholat jamak kosor duhur sama asar di sini. Oh silakan nak. Nah kebetulan orang tua itu kan usahanya buat jamu, yang ibu itu buat jamu bubuan gitu ya. Oh bubuan. Nah si dia yang sekarang jadi pacar saya, istri ya, itu lagi ngiris namanya kunir ya gitu, saya nggak tahu. Nah saya lewat di depannya sambil itu di situ noleh sedikit lah. Apa katanya sekalian nggak apa ya. Tapi bukan noleh, wudhu, saya sholat. Nah selesai sholat itu Pak saya mau pamitan, mau pamitan melanjutkan perjalanan ke Jember gitu. Saya bilang ke Ambulu. Oh iya nak, kalau nunggu bisnya kemana Pak? Di sini aja biasanya ada bis. Nah ini kejadian yang katanya belum pernah kejadian seperti ini. Begitu saya nunggu bis ya, 1:30 kurang lebih 1:30 itu sambil jalan. Sambil nunggu. Ya nunggulah. Nah delalah sampai dengan jam 4, 4:30 itu nggak ada bis yang ke arah keluar dari Madura, Surabaya lah ya? Ke arah Surabaya itu nggak ada. Delalah itu nggak tahu, biasanya biasanya banyak. Sampai jam 4, 4:30 itu nggak ada. Ceritanya ini berapa ada satu sampai saya namanya bapak ya mungkin perhatian ke tamu ya, nginguk bayangan saya ya, kok masih ada. Nah itu tadi saya tahu kalau diinguk saya juga ya ya kenapa ya. Nah habis itu terus ini 3:30 aja ke rumah. Waktu itu bulan puasa saya masih ingat. Masya Allah. Jadi nggak makan nggak minum gitu. Tapi saya nggak dicamoni kayak gini, enggak. Tapi sama ibu mertua disangoni air roti itu di situ gitu ya, buat buka puasa. Diestimasi waktu di jalan itu nanti maghribnya di jalan ini. Akhirnya terus aja tidur di rumah. Jadi nggak jadi nggak ada ini kayaknya. Nah itu saya tidur semalam di situ. Nah tidur semalam, iya benar ini tidur semalam ya. Tidur balik lagi jam-jam itu. Saya nunggu bisnya lama. Masih nunggu bis juga? Iya lama. Kita dipinarakan kan, nggak usah nunggu, udah tidur besok pagi aja lanjutnya. Soalnya ini musim puasa juga, mungkin takut di jalan ada buka puasa dan lain sebagainya, bingung mungkin itu estimasinya. Terus disiapkan kamar mendadak, persiapan kamar mendadak, nggak ada agenda untuk nginep toh. Nah, nginep di situ. Jadi yang tadi bontotan yang tadi untuk buka puasa di tengah jalan itu, terus habis itu maghrib tiba. Nah ini di ruang desain saya, ini Allah yang mendesain ini. Nah, awalnya kan saya nggak ada sepanjang itu nadornya kan. Udah bener loh, kan sudah mau pulang ini karena nggak nemu bis, balik lagi gitu. Nah habis itu terus buka puasa di situ, terus yang namanya
nyari tempat sholat apa namanya maghrib, sholat isya. Saat itu puasa ya pola ikut sholat raweh ya, ikut raweh, nah istirahat tidur. Nah sudah gemetar saya sudah. Ngapain? Ya kan di rumahnya calon dan masih belum jelas ini kan. Iya. Nah, di kamarnya ada 1, 2, 3, saya ditaruh kamar ruang tamu depan. Ditanya sama istri, ada yang bisa dibantu gitu kan, WA, SMS. Enggak, kalau boleh, kebetulan saya waktu itu enggak enak badan. Kalau boleh, saya adakah apa namanya obat? Saya memang enggak enak badan saat itu, pulang yang greges lah, apa pusing pilek-pilek gitu ya. Gitu. Saya itu cocoknya memang Mixagrip. Kerjaan itu Mixagrip. Adakah Mixagrip? Terus kebetulan waktu buka puasa itu saya sudah dijamu pakai jamu. Kan tadi saya bilang olahan jamu tadi ya? Olahan jamu tadi. Nah, istri kan ahli makanan ini. THP ya? THP kan ahli pangan ya. Ahli pangan. Nah, dia bilang, maaf nih kalau boleh saya sarankan, kata dia kan, jangan minum bodrek, nanti nunggu 4 jam karena itu masih ada jamunya itu katanya, unsur-unsur jamu di dalamnya. Oh ya. Terus itu sampai pagi saya diajak sahur. Jadi ini masih nador, tapi Allah panjangkan nador saya ini. Nah itu habis itu terus pagi pulang dah, pulang, pamit pulang, nyampe rumah, langsung saya singkat aja ya, nyampe rumah terus nyampaikan hal-hal yang saya alami mulai dari titik nol sampai dengan peristiwa tadi kepada ibu, kepada kakak. Terus ibu memutuskan mengutus, kebetulan kakak saya pada sibuk, yang bisa adalah kakak kedua, bukan kakak yang tadi kan kakak pertama. Kakak pertama menemani sibuk, yang bisa kakak kedua. Hanya selang 1 mingguan, berapa hari, nggak ada 1 minggu, saya sama ibu, saya ditemani kakak saya sama ibu disuruh menghadap ke mertua untuk memastikan mau ngambil, melamar lah. Kalau orang Jawa naleni, mengikat ya. Nah, namanya saya orang Jawa, bapak juga orang Jawa, di situ alat-alat pengikatnya ada, misalnya apa ya kan ayah, itu namanya alat pengikat. Kami kan masih memegang adat itu ya. Bawa sama kakak. Nah, kakak lah. Nah, kalau tadi itu yang pertama saya, yang kedua ini kakak yang meresmikan. Nembung. Terus kami pulang, kakak menyampaikan amanah dari orang tua, kalau bisa jangan lama-lama karena ini anak adik saya ini mau kembali kemana? Ke Kalimantan Tengah habis hari raya. Oh gitu. Terus singkat kata ketemunya itu adalah hari raya ketiga. Hari raya ketiga keempat itu saya nikah ke sana. Dan ini yang menarik. Siang tadi saya akad nikah. Ini hari apa ini? Hari Senin ya. Senin pagi, tepatnya kalau boleh saya kan tanggal 31 pagi, 31 Juli pagi, itu saya nikah tanggal 1 Agustus. Jadi subuh, tadi pagi nikah, jam 8, jam 7-an nikah. Nerima tamu sampai dengan malam. Paginya habis sholat subuh, saya dan rombongan keluarga dari Madura pergi ke bandara. Jadi saya bulan madunya di tengah jalan. Jadi tanggal tadi pagi akad nikah, malam itu sekamar sama istri 1 malam di rumahnya mertua. Pada saat setelah sholat subuh kami diantar ke bandara, saya terbang ke Kalimantan Tengah. Jadi saya menikmati malam pertama itu di rumah mertua 1 malam saja, habis itu di jalan. Karena saya harus menginap dulu nih dari Sampit, nggak langsung ke rumah. Oh begitu? Nggak bisa, karena di tempat kami itu kalau sampai lepas duhur itu kadang sulit kotok, sulit kendaraannya. Maka saya nginep lagi. Nah disitulah kami di penginapan namanya losmen yang murahan. Dan kebetulan saat itu memang namanya saya kan masih pegawai, gajinya masih 1 bulan. Ini menarik ini, uang saya
tinggal habis lah, bahasanya habis lah, nggak cukup buat bayar klotok saat itu. Oh gitu. 500-an lah. 500.000. Oh, ya, untuk di sana kan masih belum gajian juga. Nah, terus tapi saya diam. Delalah istri itu bilang, ini nanti untuk kita juga di sana. Ini cara Allah nolong saya nih. Nah, itu jadi saya itu pagi tadi nikah, besoknya itu saya ke Kalimantan. Jadi nggak nunggu, karena masih idealis saya dulu, masih idealis dalam arti saya nggak boleh, ini prinsip saya dulu, terlambat bekerja walaupun hanya 1 hari. Gitu. Nah, jadi hari pertama masuk, saya ajak ke Kalimantan itu, dan sampai dengan 2014, 2016 saya dikasih keturunan, anak saya namanya Muhammad Izzuddin Karim sampai dengan sekarang. Itu mungkin dengan dinamika keluarga di dalamnya, namanya dua yang berbeda ya, disatukan pasti ada susah, ada senang, ada sedih, ada gembira, ada sama pendapat, ada beda pendapat. Tapi lama kelamaan ya sedikit kami memahami satu sama lain dengan kelebihan dan kekurangannya. Tapi saya memang meniatkan diri pernikahan ini, mencoba meniatkan diri sesuai dengan niat awal untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu karena kalau Allah itu ridho, insya Allah semuanya ya, mencoba untuk itu, walaupun tahapannya belajar, kadang naik kadang turun, perjalanan nah, itu mungkin sedikit. Jadi saya terus terang aja lebih lama kenal penduduk Jaya Makmur daripada kenal istri satu malam itu pada saat satu malam pada saat ya tadi mau pulang nggak jadi itu tadi. Tapi keyakinannya itu ya istikharah ya. Saya istiqoroh. Istiqoroh. Doanya gimana? Doanya saya pakai bahasa Indonesia saja. Artinya kalau ini memang jodohku, mudahkan. Tapi kalau ini bukan jodohku, jangan lama-lamakan saya dalam proses ini gitu. Karena ya itu saya takut gitu ya. Kalau ini jodohku, mudahkan, gangsarkan, beri pertolongan setelah ini sebenarnya. Setelah nikah itu beri pertolongan kami ya Allah. Nah itu alhamdulillah 2016 kami dikasih satu yang semakin mengikatkan kami, yaitu putra kami namanya Muhammad Izzuddin Karim yang sekarang sudah kelas 3 alhamdulillah. Dan ya bareng-bareng kita menjadikan Karim ini sebagai investasi dunia akhirat. Mungkin itu panjang juga ceritanya alhamdulillah. Tapi ini unik ini saya Mas. Uniknya itu tadi. Uniknya itu tadi. Kalau ini kan sudah tentang bahasanya percintaan atau pernikahan lah. Di dalam. Kalau ini mungkin dulu itu kenapa kok ekspansi ke Kalimantan Mas? Ada apa? Mungkin niat apa? Sebelum nikah ini. Sebelum nikah. Flashback lagi. Ya. Flashback lagi ya. Kenapa kok saya ke Kalimantan gitu ya? Kenapa nggak di Jember aja gitu? Jember aja. Salah satu faktornya adalah saat itu ada moratorium yang lama, moratorium panjang zaman Pak SBY itu. Pak SBY panjang nggak ada. Saya memang punya prinsip di antara dua pilihan. Kalau dalam hidup saya nanti jadi wirausaha, artinya swasta ya, atau pegawai negeri. Dengan melihat, membaca analisis SWOT kalau bahasanya, kelebihan, kekurangan, dan macam-macam ya, internal eksternal, saya sepertinya akan lebih punya survival kalau saya dan bisa menjalani hidup. Kalau saya jadi pegawai negeri, memang saya sengaja ngejar PNS memang sejak begitu saya selesai kuliah itu masih timbang-timbang, selesai kuliah masih timbang-timbang. Nah setelah melakukan pertimbangan dengan dinamika hidup yang ada 2010 sampai 2014, di antara dua pilihan ini saya ambil PNS. Nah itu, maka saya bagaimanapun harus PNS. Itu saya ya, tiap orang kan berbeda-beda. Saya harus PNS. Maka sampai saya berhijrah ikut tes PNS di Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan. Katingan. Alhamdulillah keterima. Alhamdulillah tes pertama itu saya keterima. Ya itu. Berarti memang mudah ya di luar, atau sebenarnya enggak juga. Nah ini persepsi yang salah di tengah-tengah masyarakat, bahwa di masyarakat kan seolah-olah kalau di luar Jawa itu pelamarnya sedikit ya. Benar. Dulu itu yang saya tangkap dulu ketika berangkat ke sana itu kan persepsi saya mau membuktikan persepsi bahwa kalau di luar Jawa itu
misalnya yang dibutuhkan 4, yang daftar cuma 3, jadi otomatis lulus. Ternyata enggak juga. Pada saat saya daftar itu yang dibutuhkan 4 IPS, guru IPS SMP ya. Itu yang daftar saat itu saya masih ingat 250. Jadi yang asumsi yang ini nggak benar. Umumnya kan asumsi itu menyampaikan ke saya waktu itu, kalau di luar Jawa itu enak, kalau yang dibutuhkan 4, kadang yang daftar cuma 3, jadi otomatis. Ternyata enggak juga. Waktu saya itu 2013, itu tesnya 2013 kan, SK-nya 2014. Itu yang dibutuhkan 4, yang daftar itu 250. Terus terang saja, saya tahu data itu ya kan, tahu dari peserta ujian itu mungkin itu. Jadi dan kemudian PNS ini saya jadikan sebagai jalan untuk islah binafsi yunafa'uli ghairihi. Itu prinsip saya. Memperbaiki diri secara berkelanjutan, islah binafsi ya. Kemudian kalau bisa yang kita lakukan itu yunafa'uli ghairihi, memiliki dampak kepada masyarakat, lingkungan di sekitar kita. Tapi prioritas saya bukan dampak kepada orang lain dulu, yang berbagi dulu. Islah binafsi dulu itu perbaikan diri secara berkelanjutan terus menerus, baru semoga saja apa yang saya lakukan juga tidak hanya untuk saya, tapi yunafa'u lighairi, memberikan dampak untuk yang lain. Itu. Mungkin ini Mas, dulu pas perjalanan ke sana itu atau mungkin kehidupan di sana itu mungkin ada cerita-cerita inspiratif, mungkin ketemu sama orang Kalimantan yang beda suku dengan kita, itu mungkin ada cerita-cerita yang menarik yang perlu diceritakan barangkali. Iya. Kalau cerita menarik itu ya, saya mengamati kalau di Kalimantan itu, Kalimantan Tengah ya, itu relatif aman kondisinya. Aman ya. Cuma saya pernah ada kejadian, dan ini saya pikir tidak menggeneralisir, tidak ya, ini hanya kejadian oknum saja ya. Jadi ada satu kejadian dan itu saya ingat sampai sekarang itu. Jadi begitu saya dapat SK, saya belum punya istri nih. Kan saya lebih dulu di Kalimantan dulu daripada menikah kan. Jadi ada satu kejadian, suatu hari saya itu ada panggilan mendadak dari dinas. Panggilan itu diketahui pukul 12 siang. Nah, sementara tempat kami dengan dinas itu butuh waktu perjalanan panjang Mas, bisa 10 jam lebih kan, kalau pas situasi tertentu ya. Nah saat itu saya jam 4 itu mulai start dari tempat kerja mau ke dinas dengan nyalter klotok namanya. Klotok itu kayak perahu kecil ya, L300 itu kurang lebih 6 jam. Jadi kalau jam 4 berangkat itu nyampe di Sampit itu kurang lebih jam 8 jam 9-an ya kurang lebihnya. Sambil istirahat, makan minum malam. Saya perjalanan malam Mas. Saya perjalanan malam dari Sampit menuju ke Kasongan, ke tempat itu pusat dinas. Nah, di tengah jalan saya naik kendaraan umum ya, bis. Di tengah jalan itu ada kejadian di bis itu, yaitu ada salah satu penumpang yang tepat penumpang itu ada di belakang saya. Penumpang di depan saya. Penumpang di depan saya. Penumpang ini kehilangan, katanya ini versinya, ada seorang wanita kehilangan emas satu, kebetulan kalau dia ngakunya itu satu dompet besar gitu loh Mas. Satu dompet besar agaan. Nah, katanya dia emasnya itu di situ hilang. Nah, habis hilang itu kan kira-kira jam 11, jam 12-an itu kejadiannya. 11 malam itu saya masih di jalan naik bis itu. Kurang lebih jam itulah, jam 11, 12. Jadi ada kisah wanita itu hilang emas pas dia di depan, kalau nggak salah saya, depan saya. Nah, yang dituduh saya kan kalau di bis itu tas itu ada yang di atas, ada yang dipegang ya. Tas waktu itu tas saya pegang begini. Karena kecil menurut saya dipegang lah ya. Iya, dipegang tasnya itu. Dituduhlah saya sama wanita ini. Ini dia yang nyuri emas saya gitu ya. Nah, akhirnya rame-rame ini karena dia ngengkel terus ini. Nggak hanya bilang ini pencurinya, enggak, tapi ini pencurinya, sambil ngoyok, sambil kayak semacam ini loh, mengajak yang lain supaya ayo kita hakimi orang ini, saya yang masuk. Akhirnya penumpang bis, saya kan ada di tengah-tengah nih. Dari belakang sebagian maju, dari depan, nah semua pada ini melihatnya dengan ayo dikembalikan masnya, ayo jangan aneh-aneh. Wah, malam
lelah ya, kan lelah habis perjalanan klotok itu tadi, benar, ngantuk, lelah, ngantuk, sama emosi. Jadi wah, saya tuh itu ujian berat saya di Kalimantan. Bukan saya mencoba membela diri. Kalau bukan tasnya itu kan saya pegang tadi tasnya ya. Coba dibuka di sini. Kami pengen beda. Saya dititipi, alhamdulillah saya disangoni sama kakak saya, kakak laki-laki yang tadi itu, yang tadi kita itu ngasih. Full, kalau ada masalah di jalan, kamu nyari alamat kah, apakah itu kalau selesaikannya itu di kantor polisi. Jangan tanya alamat ke orang. Pokoknya kalau tanya sesuatu atau menyelesaikan masalah itu di kantor polisi. Oh, kantor polisi aja. Ya, jangan sampai di orang gitu. Oh, begitu. Misalnya kalau kamu mau naik apa sesuatu, kamu salah jalan, tanyanya cari polisi di situ, kantor polisi. Supaya enggak disesatkan lah. Enggak disesatkan. Nah, ini kejadian ini. Saya keingat kata kakak saya itu nyangoni saya, kakak saya itu nyangoni saya. Karena tahu adiknya ini kuper, anak rumahan. Iya benar, saya baru ini Mas, nggak pernah merantau kemana-mana, merantau sekali langsung jauh ini saya. Saya ini anak rumahan, mulai dari SD sampai itu di rumah. Kalaupun kuliah itu di masjid, sudah nggak pernah kemana-mana. Nah, saya pegang prinsip dari kakak saya ini. Jadi saya berani bicara sudah. Kebetulan saya juga memang orangnya agak dikasih kemudahan untuk bicara lah, bisa nyusun kata-kata lah gitu ya. Walaupun saat itu lelah, ngantuk dan lain sebagainya jadi satu kan. Kamu sedikit emosi tadi. Kalau mau geledah saya, nunggu kantor polisi, nanti supirnya suruh turun, kita turun bersama-sama, silahkan saya digeledah, saya bilang gitu. Kalau saya memang salah, silahkan saya diproses secara hukum di kantor polisi itu, saya bilang begitu. Nah, kebetulan saya sebenarnya berdua itu naik bisnya, ada teman saya. Nah, teman saya ini kita pisah tempat duduk. Dia itu ingin tempat duduk yang bisa untuk tidur enak di belakang itu, bis kan lebih enak ya. Oh, belakang sendiri. Nah, teman saya baru bangun. Ada apa itu rame-rame setelah saya diminta digeledah itu tadi. Begitu. Terus habis itu, minggir. Teman saya ini agak kendel orangnya. Gitu. Kalau boleh saya sebut nama, dia pahlawan saya saat itu, namanya Pak Yusri. Orang asli Kalimantan Tengah. Orang asli Kalimantan Tengah ya. Jadi dia tahu dengan bahasa Banjar itu paham. Jadi, minta ada apa ini? Mas, saya dituduh jadi pencuri emasnya ibu ini. Bukan, ini teman saya. Dia nerangkan kalau kami itu mau ke dinas, kami adalah ASN, mau ke dinas untuk menghadiri rapat dadakan besok pagi acaranya. Gitu. Dengan itu Allah ngasih pertolongan, tiba-tiba masa ini buyar kembali ke tempat duduknya. Tapi masih dengan nuansa nggak enak Sini. Masih nggak enak, tapi sudah kembali ke tempat duduk. Kan Pak Yusri ini bilang begitu. Ya duduk. Nah, habis itu kami belum tempatnya untuk turun. Kami turun aja kalau kayak gini kondisinya. Saya turun akhirnya di tengah jalan sama Mas Yusri. Turun, tapi sudah dekat dengan lokasi yang kami tuju, tapi tidak sesuai dengan rencana turun saya gitu. Turun saya itu di alun-alun Ambulu. Itu saya turunnya itu di depan kecamatan gitu. Daripada pikiran nggak enak toh. Benar. Nah, kebetulan Pak Yusri itu di situ banyak saudaranya. Gitu. Nah, akhirnya nelpon kami waktu turun itu, dalam pikiran saya, kalau saya turun ini pasti nanti ada orang-orang yang di bis ini ikut turun geledah saya di sini. Tapi kalau nggak sekarang kapan lagi? Saya memang nggak minta turun di kantor polisi karena kantor polisinya agak jauh. Nah, itu turun, nggak ada kantor polisi yang dekat dengan lokasi saya. Ternyata aman aja, bisnya jalan aja, artinya nggak ada yang turun juga nggak ada yang terus di situ itu kejadiannya, nggak ngebel saudaranya Pak Yusri, kami tidur di rumah ibunya Pak Yusri ini tadi. Karena Pak Yusri punya ibunya ada sedikit tempat istirahat di situ, kami tidur di situ. Nah, itu sangat berkesan sampai sekarang. Benar Mas. Coba bayangkan saya saat itu masih nggak ada 1 bulan itu. Jadi berkesan. Kayak ginikah Kalimantan? Ternyata enggak. Ternyata Kalimantan Tengah itu ada tempat yang ramah, yang enak untuk pendatang sebenarnya. Cuma itu ada kasus itu hanya kasus sedikit. Setelah saya 10 tahun, ya hanya sekali itu saya. Di awal-awal itu memang ujian saya. Alhamdulillah saya bisa melewatinya dengan baik. Kalimantan itu tempat yang sangat ramah, enak.
kita kemana-mana. Cuma saat itu aja nggak tahu, Allah masih ngetes saya dengan kejadian seperti itu. Benar ini Mas. Dan itu pagi itu saya ceritakan ke teman-teman, nggak percaya teman-teman saya yang di dinas itu. Masa ada kayak gitu? Iya, terus saksinya Pak Yusri. Iya benar, Saiful tadi malam. Nah, sampai sekarang kalau saya disuruh cerita hal yang paling berkesan saya di awal perantauan, kisah itu. Coba bayangkan malam-malam kita dituduh sebagai apa? Pencopet atau pencuri? Iya, pencuri. Orang sudah pada geromboli kita. Seandainya selip dikit kan ada mungkin orang yang jotos. Iya kan? Ayo berikan gitu kan. Alhamdulillah saat itu enggak ada. Ayo berikan punyanya ibu ini gitu ya. Ibu, perempuan itu. Dan saya berkesan itu. Iya, seumur-umur itu saya yang luar biasa itu. Alhamdulillah namanya Pak Yusri ini. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Itu mungkin yang paling berkesan selama merantau itu. Oke. Gitu. Selebihnya ramah saja, walaupun ramah dan biasa-biasa. Ya, biasa. Kan ya. Dan nggak pernah kejadian sebenarnya. Hanya sekali itu aja. Allah kasih ujian itu. Masya Allah. Kalau suasana panas, Mas? Ya, di sana lebih panas daripada di Jember. Karena mungkin katanya Katulistiwa. Iya, dekat dengan Katulistiwa ya. Jadi lebih panas. Jadi makanya di rumah saya itu, Mas, itu kipas angin itu bisa 24 jam itu, Mas. Ya. Benar, udah 24 jam. Jadi nggak pernah mati. Bahkan anak itu kalau mati itu kadang nggak sulit tidur itu. Makanya awal-awal saya ke sana itu lampu mati kan sering lampu mati. Sering mati. Iya. Kayak malam siang itu sering. Nah, itu biasanya istri itu kipasi anak-anak. Nah, di situ saya juga lihat bagaimana pengorbanan istri kan. Kalau anak mau kan. Oke. Kalau airnya bersih atau gimana? Nah, airnya yang nggak bersih. Iya. Nah, airnya di sana sumber yang buat saya mandi, buat saya nyuci, tapi minum enggak ya, buat mandi, nyuci dan segala keperluan yang nggak ada hubungannya dimasukkan ke mulut, ke perut, itu dari sumber sungai. Sungainya ya sungai kotor lah ya, saya bilang dimasukkan ke pipa, ke kamar mandi buat mandi ya. Warnanya ya susu coklat. Nah ya, tapi kadang pas ada hujan itu sedikit jernih lah sungainya ini. Oh gitu. Tampung air hujan. Kalau anunya ya susu coklat. Apalagi kalau musim kemarau itu kan tempat kami tempat pasang. Nah, airnya itu kalau kita buat mandi nggak semakin seger tapi semakin peliketan karena garam. Oh iya. Nah, jadi garam ya. Iya. Jadi sabun itu busa itu nggak ada kalau musim kemarau itu. Nah, gitu ya. Iya. Luntur ya. Dia nggak. Ya ketemu garam ini kan. Iya, nggak busa itu nggak bisa nempel. Makanya mandi sama nggak mandi itu tetap pelikat. Iya, tapi kita nikmati 10 tahun alhamdulillah kami sudah beradaptasi untuk itu. Insyaallah. Ini ada keluarga yang nyusul ke sana kan? Nah, sampai dengan sekarang belum. Karena yang pertama kami sendiri itu sampai dengan saat ini masih di rumah dinas. Rumahnya itu luas sekali sampai rumahnya itu kecil sekali, Mas. Ukuran 3 kali berapa itu ya? 3 meter segini ini kali 7 kecil, Mas. Satu kamar berarti? Nggak ada kamarnya. Yang depan itu ruang tamu, yang tengah itu tempat tidur, tempat segala aktivitas. Ya kecil sekali lah. Belakang dapur, kamar mandi. Dapur itu buat sendiri, dari kayu saya. Kecil sekali. Tapi ya itu kenapa nggak ajak keluarga ke sana ya, karena belum ada tempatnya. Nanti suatu hari kalau sudah waktunya, ya semoga saja nanti ada keluarga yang berkunjung dan kami bisa menghikmat menjamu dengan layak. Kalau sekarang ada keluarga ke sana, saya nanti nggak enak, bukan nggak enak karena nggak mau, tapi tempat yang nggak ada. Terus aja. Cukup ada yang mau sampaikan ke teman-teman motivasi pikiran? Ya, untuk teman-teman yang mengikuti podcast ini, kami sampaikan bahwasanya alhamdulillah ya. Jadi dimanapun kita berada, itu satu hal yang harus kita pegang, yaitu kita harus senantiasa untuk mencoba mengikatkan diri kita, mendekatkan diri kita dengan aturannya Allah. Insya Allah ketika kita dekat dengan aturan Allah, dengan apa-apa yang diperintahkan dan dilarang Allah, insya Allah kita baik-baik saja. Allah insya Allah akan menjaga kita, termasuk dengan kejadian yang saya sampaikan tadi.
bagaimana seperti itu. Kalau normalnya sudah ada orang yang mukul saya tapi Allah masih menjaga saya, maka penting kiranya kita tidak boleh mengabaikan pertolongan Allah dalam setiap perjalanan bagian episode kehidupan kita, termasuk tadi dalam kehidupan keluarga, Mas. Benar. Kehidupan keluarga itu kalau nggak dapat pertolongan Allah, nggak lama juga nggak harmonis dan lain sebagainya. Tapi kalau pertolongan Allah seberapapun masalahnya, insya Allah bisa selesai. Jadi itu. Dan niatkan hidup yang kedua adalah jadi mari sebagian episode kehidupan atau seluruh episode kehidupan kita niatkan untuk islah binafsi yunafa'u li ghairihi, perbaikan diri, dan kalau bisa kita menjadi berdampak, keberadaan kita itu berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita sesuai dengan kita masing-masing. Mungkin saja Mas. Masya Allah. Saiful, saya bilang Mas, semoga apa yang kita sampaikan tadi ini akan mengasih inspirasi pada teman-teman yang ada di motivasi pikiran, semoga bermanfaat. Amin, amin. Ya, semoga nantinya menginspirasi dan semuanya cerita kita menjadi inspirasi untuk kita semua. Amin, amin. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel kita Motivasi Pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.